Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tema Sistem Pemerintahan Indonesia pada Masa Orde Lama dari kelompok 5, mata kuliah Fikih Siasah. Sistem ialah berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan atau fungsional. Dan pengertian pemerintahan ialah lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintahan dengan baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sistem pemerintahan Orde Lama merupakan awal sejarah pemerintahan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama inilah bangsa kita baru memulai menata segala perihal aturan dalam mengelola negara. Saat itu kita baru saja memproklamirkan diri sebagai negara merdeka meskipun belum bebas 100% dari kekuasaan penjajah. Maka bisa dikatakan bahwa era pemerintahan Orde Lama menjadi cikal bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia. Dan pemerintahan Orde Lama yang lalu adalah pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Pemerintahan Orde Lama berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga 1968. Salah satu sistem pemerintahan di masa Orde Lama ialah sistem presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlementer atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada kepala presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan sistem presidensial ialah 1. Pemerintahan presidensial didasarkan kepada prinsip perpisahan kekuasaan. 2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. 3. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Yang terakhir, eksekutif dipilih melalui pemilu. Yang kedua ada sistem parlementer. Pada masa sistem parlementer, sistem masih terasa semu, di mana pemerintahan parlementer lahir atas dasar Konstitusi Republik Indonesia sekitar tahun 1950. Ditandai dengan adanya Perdana Menteri pada masa ini, posisi parlementer menjadi sangat penting dalam pemerintahan dan dapat mengangkat Perdana Menteri. Selain hal ini, parlementer dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mosi tidak percaya. Ciri-ciri sistem parlementer. 1. Pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. 2. Adanya tanggung jawab yang saling bergantungan antara legislatif dan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet. 3. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Selanjutnya ada sistem demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ditentukan pada Undang-Undang Dasar 1950 yang menggantikan Konstitusi RIS 1949. Namun, masih seakan demokrasi yang semu karena yang masih dijalankan adalah sistem pemerintahan kabinet parlementer. Hal lainnya juga dapat diketahui bahwa pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden dan bahkan Presiden dapat membubarkan DPR hingga kedudukan Presiden tidak dapat diganggu-gugat oleh pemerintahan. Dalam masa pemerintahan Orde Lama, ada yang namanya konstituante. Konstituante ialah sebuah badan yang diserai tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1950. Namun, sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka, Presiden Insinyur Soekarno menyampaikan konsepsi tentang demokrasi terpilih pada DPR, hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante. Dekret Presiden pada masa Orde Lama.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Masa sudah ini lazim disebut masa demokrasi terpimpin. Isinya ialah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950. 2. Pembubaran Konstituan T. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Bagaimanakah sistem demokrasi terpimpin? Sistem demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya dekrit presiden oleh Insinyur Soekarno. Maka pada tahun 1950 hingga 1996 Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Pada sistem ini, kedudukan presiden masih sangat kuat. Ia memiliki kekuasaan mutlak, di mana kedudukan presiden dapat digunakan untuk melenyapkan berbagai kekuasaan yang menghalangi pemerintahan. Kegiatan partai politik dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.